Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam, uhaikum bitahiyatir rahmah, uhaikum bitahiyatil mahabbah, uhaikum bitahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan petunjuk dan pedoman. Salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yukhrijun nasa minadh dhulumatil kufri ila nuril iman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah kitab suci yang dijadikan sebagai petunjuk untuk seluruh umat Islam. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa menangkap satu pesan penting bahwa Al-Quran adalah panduan hidup yang sempurna. Bukan hanya sekedar bacaan, tetapi menjadi pedoman yang menuntun kita dalam urusan dunia dan akhirat. Ada beberapa keutamaan Al-Quran, di antaranya adalah 1. Al-Quran mendatangkan pahala bagi setiap yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Satu huruf yang kita baca, satu ayat yang kita baca dari Al-Quran akan mendatangkan pahala bagi kita. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda bahwa orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ia mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia akan bersama dengan para malaikat di tempat yang mulia. Yang kedua, Al-Quran meredakan amarah, melembutkan hati, dan menghadirkan ketenangan jiwa. Berdasarkan kisah sahabat Umar bin Khattab yang hatinya penuh dengan amarah dan kebencian, seketika runtuh ketika mendengar saudarinya Fatimah binti Khattab membacakan ayat suci Al-Quran dari dalam rumahnya. Ayat Al-Quran yang dibaca oleh saudarinya menggetarkan hatinya dan menjadi jembatan bagi sahabat Umar untuk masuk memeluk agama Islam. Dari sini kita bisa mengerti bahwa membaca atau mendengarkan ayat suci Al-Quran dapat membuat hati kita tenang, meredakan amarah, menjauhkan dari rasa cemas dan gelisah. Dan yang ketiga adalah Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Bayangkan ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, ketika matahari berada begitu dekat dengan kita, ketika semua orang sibuk memikirkan nasibnya, Al-Quran datang menghampiri kita. Disitulah Al-Quran berkata bahwa, ya Allah, ia telah membacaku, ia mengamalkanku, ia menjaga batas-batasku, maka muliakanlah ia. Al-Quran akan membela orang yang rutin membacanya, yang memahaminya, merenunginya, mengamalkan isinya,
dan menjaga adab terhadapnya. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama belajar mencintai Al-Quran dengan cara membacanya setiap hari walaupun hanya 1 ayat, mengamalkan ajarannya dalam setiap kehidupan, dan mengajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita serta orang lain. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.